Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan siang ini kita bersyukur bisa berada kembali dalam majlis yang mudah-mudahan bahwa berkah bagi kita sekalian dan para umum dan juga senantiasa diberi taufik untuk bisa terus istiqomah berada dalam memegang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk dalam materi, kita masih melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin Kitab Al-Azkar karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Di antara kiat istiqomah ada sebuah perkataan yang bagus dari seorang ulama besar di masa silam bernama Syafiq Al-Balji. Disebutkan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyah Al-Awliya. Ia katakan bahwasanya kiat untuk istiqomah itu ada 4. Min tariqatil istiqomah arba'un. Ada 4 kiat agar kita itu istiqomah, atau tanda orang itu istiqomah ada 4 ini. Yang pertama, dia tidak meninggalkan ibadah, tidak meninggalkan perintah di saat mendapatkan musibah. Dia tidak meninggalkan perintah ketika mendapatkan musibah. Kemudian yang kedua, dia tidak meninggalkan perintah walaupun dalam keadaan sibuk, walaupun dalam keadaan penuh kesibukan. Kemudian yang ketiga, dia tidak memperturut hawa nafsunya dan tidak terus ikut komentar orang. Kemudian yang keempat, berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba diulang yang pertama. Satu tadi, tidak meninggalkan perintah walau sedang mendapatkan musibah. Jadi dia punya masalah apapun, tidak menyurutkan dia untuk ibadah, thalabul ilmi, untuk ngaji, untuk melakukan ibadah sebagaimana dia dalam keadaan lapang. Jadi ibadah atau perintah tadi tetap dijalankan. Jadi bukan karena musibah dia jadi futur, jadi tidak semangat. Justru semakin mempas semangatnya untuk banyak berdoa pada Allah, banyak meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua apa tadi? Tidak meninggalkan perintah atau ibadah walaupun dalam keadaan sibuk. Di antara penerapannya adalah tidak meninggalkan thalabul ilmi walaupun dalam keadaan sibuk. Mungkin bisanya 1 pekan 1 kali saja. Pas di weekend aja baru dia bisa thalabul ilmi, nuntut ilmu, memperbaiki diri, belajar, hanya bisa 1 pekan 1 kali misalnya. Tetap dia
luangkan waktu untuk itu. Dan orang harus pintar bagi-bagi waktu. Kapan dia itu belajar, kapan dia itu mencari nafkah, kapan dia itu istirahat. Ya, kita berikan porsi masing-masing sebagaimana Abu Darda pernah dinasihati oleh Salman. Di mana Salman dan Abu Darda ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Karena lihat Salman, lihat Abu Darda itu begitu semangat ibadah, istri tidak diperhatikan karena kesibukannya untuk ibadah saja. Maka ketika itu Abu Darda nasihati Salman, ia katakan, wali ahlika alaika haqqan, untuk keluargamu itu punya hak, wali nafsika alaika haqqan, untuk dirimu juga punya hak, wali rabbika alaika haqqan, untuk Rabbmu dalam hal ibadah juga punya hak, fa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka tunaikan hak-hak tadi masing-masing sesuai dengan porsinya. Kapan beri waktu untuk keluarga, kapan beri waktu untuk diri sendiri, untuk istirahat, kapan beri waktu untuk ibadah pada Allah. Jadi waktu bukan hanya habis untuk kerja saja. Namun ada waktu dibagi untuk tadi. Untuk keluarga ada, untuk diri sendiri kapan butuh istirahat, ya, dan juga untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala juga ada. Tidak dibiarkan waktu itu habis untuk ibadah saja, tidak. Sama, tidak habis waktu juga untuk kerja saja. Ya, maka pintar bagi waktu baik-baik untuk membagi porsi yang pas untuk waktu ini, waktu ini. Sehingga tidak saling menzolimi satu dan lainnya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Tidak memperturuti hawa nafsu, yaitu tidak ikut keinginannya semata. Namun bagaimanakah dia mengikuti dalil dengan benar? Yang diikuti itu dalil, bukan hawa nafsunya. Mau ibadah, kita tundukkan hawa nafsu kita itu untuk beribadah pada Allah. Bukan kita dahulukan, saya maunya begini, saya maunya begini, ibadah asiknya itu seperti ini, bukan. Namun yang dia lakukan itu adalah tundukkan tadi hawa nafsunya demi ikuti dalil. Juga dia tidak ikut komentar orang begitu saja. Namun yang dia ikut itu adalah bagaimana cari ridha Allah. Kalau orang komentar yang gak enak namun sudah benar dia berada dalam kebenaran, maka dia ikuti ridha Allah. Sebaliknya, kalau tadi komentar orang gak enak, kalau komentar orang itu bagus namun ini dalam hal sesuatu yang Allah itu murkai, itu dalam hal maksiat, ya, maka harusnya dia tinggalkan. Maka yang dia ikuti adalah cari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan sampai pada tujuan. Kita kalau lewati jalan yang lurus, ikuti panggilan kanan kiri, ya, ikuti panggilan kanan kiri, itu akan membuat kita sulit sampai tujuan. Namun kalau kita jalan lurus saja terus, tidak peduli kanan kiri tadi yang manggil, dan ini sudah yakin ini berada di atas kebenaran, gitu, maka akan selamat sampai pada tujuan. Lalu yang keempat, kata Syafiq Al-Balji tadi, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu 4 ciri-ciri atau 4 cara kita itu bisa istiqomah dengan 4 hal tadi. Ringkas namun demikian kata Syafiq Al-Balji, ya, itu jadi renungan. Apakah memang dalam kita itu belajar selama ini, beramal soleh, sudah istiqomah ataukah belum? Tinggal menimbang-nimbang dengan 4 hal tadi. Nah, sekarang kita akan lihat pada pertemuan kali ini beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan masih dalam kitab Al-Azkar, yaitu tentang keutamaan zikir dari bahasan Riyadhus Shalihin, kitab Al-Azkar, bab keutamaan zikir dan dorongan untuk berzikir. Sekarang kita lihat hadis terakhir yang membicarakan tentang bab ini. Hadis 1443, berzikir setiap waktu. Monggo dibaca. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu dari simpanan surga? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, la haula wala quwata illa billah.
Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Muttafaqun alaih. Taib. Hadis ini membicarakan tentang simpanan di surga. Nanti hadis berikutnya baru tentang berzikir setiap waktu. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu kanzin min kunuzil jannah, salah satu dari simpanan surga, yaitu amalan ini kalau diamalkan itu akan jadi simpanan di surga kelak. Kemudian aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, yaitu ucapkanlah kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah, sekarang kita lihat faedah dari hadis. 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pengajar untuk umatnya. Tidak ada kebaikan melainkan beliau ajarkan pada umatnya. Rasulullah SAW menjadi pengajar untuk umatnya. Setiap kebaikan pasti beliau jelaskan. Tidak mungkin Nabi SAW sembunyikan pada kita. Ajaran yang beliau bawa sudah terang benderang, sudah sangat jelas. Tidak perlu lagi ada syariat baru dan tidak perlu lagi syariat beliau itu dikurangi. Sudah sangat sempurna apa yang Nabi SAW itu jelaskan. Terus yang kedua, la haula wala quwata illa billah, merupakan simpanan surga. Nah, kalimat la haula wala quwata illa billah atau biasa para ulama sebut dengan kalimat hauqalah. Ya, hauqalah. Kalau la ilaha illallah kalimat tahlil. Subhanallah kalimat tasbih. Alhamdulillah kalimat tahmid. Allahu akbar kalimat takbir. Ya, kalau la haula wala quwata illa billah kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah ini adalah simpanan di surga kelak. Terus yang ketiga, dorongan untuk berzikir sehingga mendapatkan pahala yang besar sebagai simpanan di surga kelak. Nah, di sini menunjukkan amalannya ringan, namun jadi simpanan kita di surga. Maka diberi dorongan, motivasi bagi kita untuk beramal yang ringan terlebih dahulu. Amalan-amalan yang gampang kita lakukan untuk dapat pahala yang besar. Lalu sekarang kita lihat makna la haula wala quwata illa billah. Ada ulama yang menafsirkan kalimat tersebut. Tidak ada kuasa bagi hamba untuk menolak kejelekan dan tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan selain dengan kuasa Allah. Nah, terus ada lagi kalimat selanjutnya. Ulama lain menafsirkan tidak ada usaha, kekuatan dan upaya selain dengan kehendak Allah. Nah, terus Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Nah, kalimat paling bagus dari Ibnu Mas'ud. Lihat pengertian la haula wala quwata illa billah. La haula. Haul di sini artinya hala yahulu, haulan. Ini artinya penghalang. Berarti tidak ada penghalang. An maksiatillah, dari berbuat maksiat. Illa bi ismatihi, kecuali dengan perlindungan dari Allah. Maka kalimat yang pertama la haula itu punya maksud kita bisa terhindar dari maksiat itu hanya dengan pertolongan Allah. Terus bagian yang kedua, wala quwata illa billah. Tidak ada kuwah, kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan ketaatan pada Allah. Tidak ada kekuatan untuk mendorong kita melakukan ketaatan kepada Allah illa bima'unatihi, kecuali dengan pertolongan Allah. Berarti kalimat kedua punya maksud kita bisa terdorong untuk melakukan ibadah hanya dengan pertolongan Allah. Kalau tadi yang pertama, kita bisa terhindar dari maksiat dengan perlindungan Allah. Yang kedua, kita bisa
terdorong melakukan ketaatan hanya dengan pertolongan Allah. Maka yang satu membahas la haula, membahas tentang masalah maksiat, la quwata itu membahas tentang masalah ibadah ketaatan. Saya ulang, la haula membahas tentang masalah apa? Maksiat. Maksiat tercegah, maksiat kita itu terhalangi dari maksiat karena pertolongan Allah. Quwata wala quwata membicarakan tentang apa? Ibadah, ketaatan. Kita terdorong melakukan ibadah atau ketaatan karena pertolongan Allah. Ini pengertian paling mudah dari Ibnu Mas'ud. Maka kalau kita cuma artikan biasa saja, apa biasanya terjemahannya ini? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain pertolongan Allah. Kira-kira dapat makna yang kayak gitu enggak tadi? Terpahami seperti tadi enggak kata Ibnu Mas'ud? Tidak. Masih kurang. Ya, lebih mendalam tadi seperti kata Ibnu Mas'ud. Tidak ada yang menghalangi dari maksiat kecuali dengan perlindungan Allah. Tidak ada yang mendorong pada ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Terjabarkan seperti itu dengan mudah dengan penjelasan para ulama. Maka kalau temukan ayat, temukan hadis, nggak bisa dipahami sendiri. Kita makin mudah memahaminya kalau ya para ulama menjelaskannya tadi dengan kalimat-kalimat seperti itu, seperti Ibnu Mas'ud tadi. Jadi jelas. Maka kalau lagi membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran ingin kuasai ini maksudnya apa? Silakan buka buku-buku tafsir para ulama. Itu memudahkan untuk memahami tadi kalimat yang singkat. Ini apa maksudnya ini ya? Kok diterjemahkan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah? Kok nggak paham-paham? Ya, kalau tadi dalam langsung. Berarti kesimpulannya dengan memahami seperti itu, kita nggak boleh pede pada diri sendiri, terlalu percaya diri bisa selamat dari maksiat. Tidak boleh juga terlalu pede untuk bisa ibadah itu cuma karena kekuatan kita sendiri, nggak bisa. Semuanya dengan apa? Pertolongan Allah. Allah nggak beri taufik, Allah nggak beri hidayah, tidak mungkin kita tinggalkan maksiat tadi. Allah tidak beri taufik, Allah tidak beri hidayah, tidak mungkin kita ibadahnya mudah. Tidak bisa juga kita jadi rutin ngaji, thalabul ilmi, nggak bisa. Semua Allah yang beri. Maka kebaikan kayak itu sandarkan pada Allah. Kalau dapat jelek, baru kita salahkan diri kita sendiri. Ingat ya kaidah. Kalau dapat baik, sandarkan pada Allah. Namun kalau dapat jelek, langsung kembalikan, salahkan diri sendiri. Kata Nabi SAW, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Siapa yang mendapatkan kebaikan, pujilah Allah. Namun kalau siapa yang dapat selain itu, yaitu dapat kejelekan, fala yalumanna illa nafsa, maka janganlah ia salahkan kecuali dirinya sendiri. Janganlah ia salahkan kecuali dirinya sendiri. Maka kalau untuk urusan kita mudah dalam ibadah, semua serahkan pada Allah. Jangan terlalu bergantung pada diri sendiri. Diri kita itu lemah, dhaif. Ya, kita cuma diciptakan dari sesuatu yang lemah juga. Manusia diciptakan dari apa? Asalnya dari air mani. Selain dari Nabi Adam, yang lainnya dari air mani yang hina. Mimma indafik. Ada dalam ayat yang lainnya mimma immahin. Ya, dari sesuatu yang hina, yang keluar dari tulang sulbi. Itu bukan dari sesuatu yang sempurna, dari manusia yang lemah. Kalau kita sandarkan pada diri kita sendiri, kita sandarkan sejatinya, sandarkan pada sesuatu yang lemah, nggak bisa beri kekuatan apa-apa. Yang bisa beri kekuatan adalah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat lagi apa kata Imam Nawawi di bawah. Beliau menyebutkan berbagai tafsiran di atas dalam syarah Sahih Muslim.
Dan beliau katakan semua tafsiran tersebut hampir sama maknanya. Nah, semua tafsiran tersebut hampir sama maknanya. Terus dalam penjelasan Safinah An-Najah, Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah menyebutkan arti kalimat berikut. Tidak ada yang menghalangi dari maksiat pada Allah melainkan dengan pertolongan Allah. Tidak ada pula kekuatan untuk melakukan ketaatan pada Allah selain dengan pertolongan Allah. Nah, lihat sama seperti apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani berarti dari mana ini? Banten. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasyifatus Syaja' ini menjelaskan hampir sama seperti yang Ibnu Mas'ud katakan tadi. Terus di bawahnya lagi Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau menceritakan ketika Rasulullah SAW diangkat ke langit pada malam Isra Mi'raj. Beliau melewati Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim lantas bertanya, "Siapa yang bersamamu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Iya Muhammad." Ibrahim lantas mengatakan padanya, "Perintahkanlah pada umatmu untuk memperbanyak bacaan yang akan menjadi tanaman di surga. Debunya itu bersih dan tanamannya pun luas." Ibrahim ditanya, "Lalu apa bacaan yang disebut Gisorul Jannah tadi?" Girosul Jannah tadi. Ibrahim menjawab, kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah, hadis ini cuma tambahan saja, namun sejatinya hadisnya itu dhaif. Yaitu dikatakan kalimat la hauqala tadi jadi tanaman di surga, debunya itu nanti bersih dan tanamannya pun luas. Itu yang nanti jadi simpanan di surga berupa kalimat la haula wala quwata illa billah tadi. Nah, selesai bab keutamaan zikir. Selanjutnya Imam Nawawi bawakan dalil-dalil kita diperintahkan zikir pada setiap keadaan. Coba dibacakan judulnya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Al-Azkar, bab zikir mengingat Allah Ta'ala sambil berdiri, duduk, berbaring, dalam keadaan berhadas, junub atau haid. Pengecualian Al-Quran ia tidak halal bagi yang junub dan yang haid. Nah, lihat sini ada berapa judul, berapa kandungan. Satu, boleh atau di sini diperintahkan mengingat Allah, berzikir saat berdiri. Kalau lagi duduk berarti zikirnya sambil duduk. Kalau lagi berbaring berarti suruh berzikir sambil berbaring. Dalam keadaan berhadas masih boleh berzikir. Ya, dalam keadaan berhadas masih boleh berzikir. Hadas itu artinya apa hadas? Belum suci. Hadas itu sama dengan najis atau tidak? Kok pada bingung ini? Sudah ngantuk atau bagaimana? Hah? Hadas sama enggak dengan najis? Hadas sama enggak dengan hadis? Sudah bengong, sudah melek langsung. Hah? Hadas dengan najis sama enggak? Saya habis kentut, itu hadas apa najis? Nah, sudah tahu itu hadas. Taib. Ada kotoran anjing, itu najis apa hadas? Nah, terus apa bedanya kalau gitu? Pokoknya beda pokoknya. Apa kaidahnya itu membedakan? Hah? Apa? Hadas wudu kalau enggak mandi, terus najis enggak usah wudu, enggak usah mandi. Gitu. Cuci. Ada lagi? Hadas diri sendiri, najis dari luar. Najis juga keluar dari dalam juga ada. Ayo. Hadas kondisi kotor. Kondisi kotor apa nih? Masih ngambang itu. Saya habis bersih-bersih got gitu langsung hadas gitu. Ayo. Ini dasar sekali ini. Hadas keadaan. Kalau najis, nah itu baru dapat itu. Nah ini berarti hadiah ini. Nah, nggak jawab sih. Hadas tadi keadaan. Jadi nggak nampak. Karena itu keadaan abstrak. Najis itu menunjukkan bendanya, konkret. Iya kan? Iya.
Habis kentut, keadaannya apa? Hadas. Bukan kamu lagi bernajis, bukan. Kamu lagi berhadas. Wudunya batal. Ya. Kalau najis sesuatu yang konkret. Najis dibagi berapa coba? 3. Najis apa? Kita kembali lagi ke pelajaran sekolah SD dulu, ayo. Sama seperti saya bahas di Jati Waringin tadi. Apa? Mukhaffafah, mughalladhah, mutawassithah. Apa mukhaffafah? Najis ringan. Kalau kecil ini nanti nggak masuk di sini. Apalagi najis apa tadi? Mughalladhah, berat. Mutawassithah, sedang. Apa contohnya najis mukhaffafah? Berat dulu, dari berat dulu. Apa contohnya najis mughalladhah, berat? Air liur anjing. Air liur anjing. Kenapa disebut berat? Karena mengandung zat apa? Bentar nih. Karena cara pencuciannya disuruh 7 kali ulahunna biturab. Yang pertama dengan debu, dengan tanah. Mughalladhah. Kalau mukhaffafah contohnya kencing bayi, laki-laki apa perempuan? Laki-laki yang apa? Masih menyusui saja, belum jadikan makanan sebagai kebutuhan pokok. Kencingnya diapain? Apa? Diperciki. Ya, diperingan untuk bayi laki-laki. Kok diususkan bayi laki-laki? Kok nggak bayi perempuan juga? Beda. Laki-laki kencingnya sembarangan bisa. Nggak tetap tempatnya. Kalau perempuan kencing sudah satu tempat, sudah. Kalau laki-laki masih muter-muter dia itu. Itu diantara alasan para ulama ini. Beda, makanya penyinggapannya repot ngurus bayi laki-laki dibanding bayi perempuan. Makanya diberi keringanan untuk masalah kencingnya tadi. Masuk najis mukhaffafah. Najis yang ketiga apa? Mutawassithah, sedang. Apa contohnya? Pokoknya yang tidak masuk dalam najis mughalladhah, tidak masuk dalam najis mukhaffafah. Sudah kembali ingat memorinya? Sudah? Alhamdulillah. Sekarang hadas ada berapa? Hadas ada berapa? Hadas mughalladhah. Nah, hadas besar, hadas kecil. Hadas besar contohnya apa? Junub, haid. Hadas kecil, kentut tadi, buang hajat. Hadas besar mengharuskan apa? Mandi junub. Hadas kecil mengharuskan apa? Wudu. Gitu. Di sini disebut berhadas, keadaan berhadas, ya, dikatakan zikir. Berarti walaupun berhadas masih boleh zikir. Maka kalau misalnya ibu-ibu tanya, boleh nggak wanita haid baca zikir? Nih, diisyaratkan dalam perkataan Imam Nawawi boleh. Itu hadas. Boleh untuk baca zikir. Ingat ya, zikirnya. Dia baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, boleh. Meskipun lagi haid. Diisyaratkan oleh perkataan Imam Nawawi, boleh. Juga junub atau haid boleh berzikir. Dia junub istighfar boleh, astagfirullah. Boleh. Namun di sini kecuali Al-Qur'an. Berarti junub tidak boleh baca Al-Quran. Ia tidak halal bagi yang junub dan yang haid. Namun Imam Nawawi tambahkan sini, yang haid juga tidak boleh baca Al-Quran. Tentang wanita haid tidak boleh baca Al-Quran ada pembahasan sendiri. Namun kalau yang junub sepakat ulama yang junub tidak boleh baca Al-Quran. Dia lihat di dinding itu ada tulisan ayat apa begitu, terus dia baca, nggak boleh.
Ya. Namun kalau cuma terbetik dalam hatinya saja boleh. Baca nggak boleh. Baca berarti mulutnya minimal qomat kamit. Nggak boleh. Itu bahkan ada sepakat ulama dalam hal ini. Nggak bisa diselisih hal ini. Junub. Kenapa kok junub beda dengan haid? Soalnya yang junub bisa segera mandi. Ya kan? Kalau haid tunggu sampai darahnya berhenti. Nah, itu tadi, ini baru judul dari Imam Nawawi itu sudah dapat hukum, kesimpulan hukum. Tanda para ulama dulu kalimatnya sedikit, pelajarannya banyak. Kalau orang zaman sekarang ngomongnya banyak, pelajarannya sedikit. Tadi baru bahas judul loh itu tadi. Dari judul saja bisa ambil berbagai kesimpulan kan? Ya. Berarti kalimat yang singkat tadi bisa disimpulkan hukum. Orang dulu berarti kalimatnya singkat, maknanya padat. Orang sekarang ngomongnya banyak, nggak ada isi. Ya kan, ngomong sudah 2 jam, isinya apa? Pokoknya lucu itu tadi yang ngisi. Ngisinya apa? Pokoknya saya nggak tahu. Pokoknya itu mantap sekali itu ustadznya. Isinya apa? Lucu pokoknya Pak. Ya. Kalau yang ulama dulu nggak usah banyak-banyak ngomong. Singkat saja dia buat kalimat itu. Coba simpulkan apa? Oh dari perkataan Imam Nawawi saya simpulkan banyak sekali ya. Boleh zikir dengan berdiri, duduk, berbaring. Yang berhadas juga boleh, ya kan? Junub, haid juga boleh. Kecuali apa tadi? Baca Al-Quran. Oh itu kesimpulan hukum banyak sekali. Itu sudah berbab-bab fikih itu dia bahas. Cuma dengan kalimat yang singkat aja kayak gitu. Makanya kalau mau belajar lebih singkat itu pakai perkataan ulama-ulama dulu. Kayak gini, kayak Imam Nawawi. Singkat waktunya. Namun pelajarannya padat itu. Pembahasannya butuh penjelasan lagi. Nah sekarang apa dalilnya kita disuruh berzikir setiap waktu? Lihat Allah Ta'ala berfirman. Ali Imran 190-191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Baik. Di ayat yang tulisan Arab lebih singkat dibandingkan terjemahannya. Lihat, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Kemudian waqtilafil laili wan nahar. Lalu pergantian malam dan siang. La ayatin liulil albab, itu jadi tanda bagi orang-orang yang mau mengingat. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, di mana mereka itu berzikir pada Allah dalam keadaan berdiri, 1. Dalam keadaan qu'udan, duduk, 2. Dalam keadaan wa 'ala junubihim, ketika berbaring. Zikirnya apa? Dalam keadaan berdiri, kemudian apa? Duduk. Kemudian apa? Berbaring. Tadi awal ayat disebutkan tentang penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Malam dan siang apa? Siang dan malam di sini? Malam dan siang. Coba baca ayatnya tadi. Malam dan siang apa? Siang dan malam? Malam dan siang. Mana yang dulu ada? Malam apa siang dulu? Malam. Mana yang dulu ada? Malam. Malam apa siang dulu? Di ayat ini sebutkan malam dulu, baru kemudian siang. Nanti coba-coba buka surat Yasin ayat 37. Ya, surat apa tadi? Yasin ayat 37. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum muslimun.
Dan di antara tanda bagi mereka, tanda kuasa Allah untuk mereka, Allah jadikan itu malam, lalu berganti jadi siang. Fa'idhahum muslimun, sejatinya kita itu berada dalam keadaan muslim, dalam keadaan gelap dulu. Di sini sebutkan malam dulu baru berganti jadi apa? Siang. Dan sesungguhnya kita sebenarnya berada dalam kegelapan. Berarti terang itu anugerah. Matahari itu nikmat. Gelap itu hukum asalnya kita di dunia. Di dunia serba kurang, gelap. Berarti butuh apa kalau gelap? Butuh terang. Kalau itu ada di malam hari, ya, karena tidak ada matahari, dia butuh terang tambahan kan? Butuh listrik, lampu. Akhirnya ya terang. Berarti matahari itu jadi nikmat. Ya, matahari itu jadi nikmat. Sedangkan kalau nanti kita di surga, malam dan siang tidak ada lagi, terang semuanya. Karena kalau ada malam berarti sifat kurang, karena ada gelap. Jadi sifat kurang. Di surga nggak boleh ada kayak gitu. Di surga harus sifat-sifat sempurna saja yang ada. Nah, kelanjutan dari ayat tadi, ada keadaan berzikir sesuai keadaan. Dia berdiri, ya sudah dia zikir sambil berdiri. Dalam keadaan duduk, ya berarti dia zikir dalam keadaan duduk. Kalau berbaring berarti dalam keadaan berbaring. Dan ini jadi jawaban, gimana Ustadz kalau saya baca zikir pagi sambil tiduran, boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh. Dalilnya ini tadi. Boleh nggak? Apa? Zikir setelah sholat sambil berbaring. Kalau butuh boleh. Asalnya dibolehkan berdasarkan ayat tadi. Faedah ayat, lihat. Qatadah rahimahullah mengatakan, inilah keadaanmu wahai manusia. Ingatlah Allah ketika berdiri. Jika tidak mampu, ingatlah Allah ketika duduk. Jika tidak mampu, ingatlah Allah ketika berbaring. Inilah keringanan dan kemudahan dari Allah. Maka kemudahan dari Allah seperti itu. Kita tidak disuruh sesuaikan ya keadaan, disuruh untuk duduk baru itu zikir, tidak. Namun keadaan kita bagaimana, baru nanti sesuaikan dengan keadaan itu untuk kita berzikir. Nah, sekarang lihat hadis 1444. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir mengingat Allah pada setiap waktunya. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia menyatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berzikir, yazkurullaha, berzikir pada Allah ala kulli ahyanihi, sesuai dengan keadaannya. Keadaannya bagaimana? Berarti kalau beliau berdiri ya zikirnya sambil berdiri. Kalau beliau duduk ya berarti zikirnya sambil duduk. Kalau dalam keadaan berbaring ya berarti zikirnya dalam keadaan berbaring. Sekarang lihat faedah hadis. 1. Zikir bisa dilakukan dalam keadaan apapun sesuai keadaan seseorang. Ini sekaligus kritikan kepada orang sufi tasawuf yang berzikir mesti dengan membuat ritual tertentu, seperti dengan dansa, lompat-lompat, dan dengan alat musik. Ini semua termasuk amalan yang tidak ada petunjuknya dalam agama kita. Nah, lihat di sini, keadaannya apapun. Tidak buat keadaan tertentu. Zikirnya pun biasa. Tidak perlu gerakan-gerakan tertentu. Ya, cukup sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Kalau dia tenang gitu, itu lebih afdol, lebih baik daripada buat tambahan-tambahan. Dan tadi itu tambahan dari keterangan dari Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Terus nomor 2. Lafaz Allah, Allah, Allah yang disebutkan dalam bentuk mufrad atau tunggal yang diucapkan dalam rangka ibadah termasuk amalan yang menyelisih ajaran Nabi SAW karena tidak pernah dilakukan oleh beliau dan para sahabatnya. Tadi disebutkan yazkurullaha, berzikir pada Allah. Bukan maksudnya adalah baca kalimat Allah, 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 bentuk mufrad.
Tidak pakai tambahan yang lain, jadi cuma pakai Allah, 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 bukan la ilaha illallah, bukan. Namun cuma Allah, Allah, Allah. Di sini dikritik, tidak ada tuntunan. Terus nomor 3. Seorang muslim yang baik adalah yang tidak lalai dari berzikir pada Allah dalam setiap keadaan. Dia tidak lalai dalam setiap keadaan. Mau berjalan, ada kalimat zikir yang dia ucapkan. Berkendaraan, lagi kena lampu merah, ada kalimat zikir yang dia ucapkan. Keadaan apapun dia sesuaikan. Terus nomor 4. Hadis ini menjadi dalil bagi sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengenai bolehnya membaca Al-Quran bagi wanita haid dan nifas. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali menyatakan haramnya membaca Al-Quran bagi wanita haid dan nifas. Hadis larangan yang menjadi dukungan adalah janganlah wanita haid dan orang junub membaca Al-Quran sedikit pun juga. Nah, lihat keterangannya di situ. La taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Janganlah wanita haid dan junub membaca Al-Quran sedikit pun juga. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, namun hadisnya itu dhaif. Tadi kan ada pendapat kalau ulama Malikiyah masih boleh baca Al-Quran bagi wanita haid dan nifas. Namun jumhur kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh baca Al-Quran. Ini pembahasannya lagi baca Al-Quran, tidak boleh. Alasannya apa? Dalil ini. Namun kesimpulan dari dalil ini dhaif, lemah, maka gugurlah pendapat tadi. Berarti yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat ulama Malikiyah. Berarti jawabannya masih boleh baca Al-Quran gak untuk wanita haid dan nifas? Boleh atau tidak? Boleh. Haid dan nifas berbeda nggak? Kalau tadi najis dan hadas beda, ya sudah. Sekarang haid dan nifas beda nggak? Bedanya apa? Itu haid 1 bulan sekali. Baik, orang habis lahiran baru nifas. Baik. Biasanya sebelum lahiran itu ada bukaan 1, 2, 3 seterusnya. Itu sudah nifas apa belum? Sudah apa belum, Pak? Bapak rasakan sakit apa Ibu? Itu sudah nifas apa belum? Ini kok nggak bisa jawab ini bapak-bapak? Cuma tahu enaknya aja. Apa Bu? Sudah haid, sudah nifas apa belum? Berarti masih sholat nggak? Masih. Namun kalau suaminya bilang sholat, paling dia marahin suaminya. Mas, nih kamu nggak tahan kayak saya gini ya. Paling dimarahin. Namun tetap sholat. Kenapa? Ada darah yang keluar sebelum bayi itu keluar, itu masih istihadah. Karena nifas pengertiannya yang tepat dari jumhur ulama, kebanyakan ulama adalah nifas pengertiannya al-wilada, melahirkan. Berarti darah yang keluar ketika bayi itu sedang keluar dan setelah itu. Paham? Bapak sudah paham ini? Sudah paham? Ya, baik. Pertanyaan berikutnya. Seorang wanita dikuret ketika sudah 2 bulan kehamilan. Darahnya haid apa darahnya nifas, darah kotor? Atau nifas ajalah? Ya. Darah kotor. Kenapa? Biasanya janin belum terbentuk ketika itu, baru mulai terbentuk anggota-anggota tubuhnya ketika periode 40 yang ketiga, mulai dari 81 hari sampai 120 biasanya. Maka yang dikuret tadi ketika keluar darah setelah itu namanya darah istihadhah. Sholat enggak? Sholat.
Puasa atau tidak? Puasa. Boleh digauli suami atau tidak? Tinggal mikir-mikir sendiri aja. Secara hukum boleh. Terus, kalau keguguran di atas 4 bulan, nifas apa istihadah? Nifas. Sepakat itu. Ya, darahnya itu darah nifas. Namun kalau antara 81 sampai 120 hari tadi jika sudah terbentuk, ya sudah terlihat di situ. Biasanya kalau dari hasil USG itu ada kelihatan tubuhnya, ya bagian kepalanya, bahkan dokter katakan itu sudah ada jantungnya. Kalau sudah seperti itu, maka kalau keguguran saat usia 81 sampai 120 dalam keadaan seperti tadi, maka darahnya darah nifas. Itu kesimpulannya. Nah, coba baca lagi di bawah. Para ulama 4 mazhab sepakat bahwa haram bagi orang yang junub membaca Al-Quran. Nah, garis bawahi. Haram bagi yang junub membaca Al-Quran. Kalau tadi pembahasan sebelumnya untuk siapa? Haid, nifas, masih boleh. Namun yang pembahasan yang kedua di bawah sepakat. Ini nggak berselisih ya. Kalau tadi di atas masih berselisih. Kalau ini sepakat 4 ulama mazhab, orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Dia lihat ada gantungan ayat kursi di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nggak boleh. Itu baca. Namun kalau dia cuma lihat aja gitu, nggak ada mulutnya qomat kamit, berarti dia baca dalam batin, masih boleh. Beda, baca itu minimal mulut qomat kamit. Maka kalau orang Allahu Akbar terus baca Al-Fatihah, mulutnya cuma tiba-tiba rukuk Allahu Akbar, nggak ada kelihatan mulut qomat kamit, nggak boleh. Tidak disebut baca. Disebut baca minimal apa? Mulutnya apa? Qomat kamit. Ada yang gerak situ. Gak mesti mulutnya buka lebar, enggak. Qomat kamit biasa saja. Ya. Kalau cuma diam saja malah nggak boleh. Dalam batin baca Al-Fatihah nggak boleh. Ya, kalau dalam sholat nggak boleh. Terus lihat dalil pendukungnya. Nabi SAW Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW tidak melarang dari membaca Al-Quran sedikit pun juga kecuali dalam keadaan junub. Nah, kecuali dalam keadaan junub. Berarti keadaan selain junub boleh. Wanita haid nifas tadi berarti apa? Bacanya boleh. Nanti tentang masalah menyentuh mushafnya beda lagi. Ini tadi baru urusan apa? Membaca. Namun kalau ini ada Al-Quran, ini mau disentuh oleh wanita haid nifas, pembahasannya sendiri lagi. Sudah beda. Sekarang lihat Abul Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa haramnya membaca Al-Quran bagi orang yang junub sudah masyhur di kalangan para sahabat Nabi. Sampai hal ini tidak samar lagi bagi mereka baik di kalangan laki-laki maupun perempuan. Lihat. Di kalangan sahabat mereka tidak perselisihkan, pokoknya haram orang junub baca Quran. Ya, haram orang junub baca Quran. Terus Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, menurut jumhur mayoritas ulama dari 4 mazhab dan lainnya, orang junub dilarang membaca Al-Quran sebagaimana ada hadis yang mendukung hal ini. Terus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Liqa Al-Bab Al-Maftuh menyatakan wajib bagi yang junub untuk mandi sebelum membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran bagi orang yang junub itu diharamkan menurut pendapat paling kuat. Tidak boleh membaca Al-Quran sedikit pun dengan niatan untuk qiraah atau membaca ketika dalam keadaan junub. Nah, membaca dengan tujuan qiraah. Berarti ada tujuan baca Quran itu macam-macam. Ada tujuan qiraah. Kalau biasanya kita baca dengan qiraah, kita itu biasanya nadakan suaranya dan kita awali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus baca pakai nada biasanya. Namun ada yang selain qiraah, misalnya ada ayat-ayat yang dibaca untuk zikir.
Ada ayat-ayat yang dibaca untuk zikir. Contohnya apa? Sapu jaga. Contohnya apa? Doa sapu jaga. Hah? Doa sapu jaga. Ketika kita mau tidur baca apa coba? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya toh? Ayat kursi. Zikir pagi petang ada juga kan? Ada. Itu namanya lagi baca zikir, bukan qiraah. Yang tadi dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah dilarangnya ketika tujuannya qiraah. Saya ambil Al-Quran, saya baca. Itu qiraah namanya. Namun kalau saya baca zikir, saya baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu lagi zikir. Walaupun yang dibaca ayat Al-Quran, namun tujuannya bukan qiraah. Nah sekarang ada permasalahan di bawahnya. Sedangkan baca zikir bagaimana ketika junub? Nah lihat. Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah dalam Fathul Al-Bari berkata, ini adalah dalil bahwa zikir tidaklah terlarang karena hadas dan junub. Namun dalil yang menyatakan Rasulullah SAW selalu berzikir mengingat Allah pada setiap waktunya bukanlah dalil bahwa membaca Al-Quran itu boleh bagi orang junub. Karena zikir disebut secara mutlak bukanlah yang dimaksudkan itu Al-Quran. Nah, kalau zikir disebutkan mutlak bukan maksudnya situ Al-Quran. Berarti Al-Quran tidak masuk di dalamnya untuk orang junub. Orang junub hanya boleh berzikir, namun tidak boleh membaca Al-Quran. Ingat ya, orang junub boleh zikir. Yang tidak boleh apa? Membaca Al-Quran. Itu poin pentingnya. Sedangkan bagi wanita haid dan nifas boleh baca zikir, boleh baca Al-Quran. Menurut tadi pendapat ulama Malikiyah. Ya nanti pembahasan yang tidak boleh bagi wanita haid dan nifas itu menyentuh mushaf Al-Quran. Itu berbeda. Pembahasannya nanti ada sendiri. Nah terus lihat lagi di bawahnya. Lalu bagaimana dengan orang yang junub sebelum tidur? Bolehkah membaca zikir yang berisi ayat Al-Quran seperti ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas? Nah sekarang pertanyaannya, ini lagi mau tidur. Kan ada anjuran baca apa? Ayat kursi. Karena siapa yang baca ayat kursi akan terlindungi sampai subuh harinya dari gangguan setan. Terus dianjurkan baca apa lagi? Surat lagi, Al-Ikhlas. Berapa kali? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca dulu tiga-tiganya satu-satu kali. Nanti sambil tiupkan dulu tiup tangan. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing satu kali. Kemudian usap ke bagian badan yang bisa dijangkau. Setelah itu ulang sampai 3 kali. Nah sekarang keadaannya masalahnya junub. Dia habis hubungan intim misalnya, kemudian mau tidur, namun belum mandi, dia tunda mandinya pas subuh. Boleh nggak dalam keadaan junub ini baca zikir tadi? Coba lihat jawabannya. Syekh Dr. Khalid Al-Muslih hafizahullah, salah seorang murid senior Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan masih bolehnya hal ini karena niatannya untuk berzikir, bukan tilawah Al-Quran. Nah, karena niatannya itu untuk berzikir, bukan untuk tilawah Al-Quran, maka masih boleh. Berarti kesimpulannya boleh baca tidak? Boleh. Kecuali kalau untuk tilawah tidak boleh. Seperti kita buka Quran terus baca tidak boleh. Nah, itu tentang pembahasan zikir setiap waktu. Lembaran buletin berikutnya lagi yang nomor 17. Zikir ketika hubungan intim serta zikir akan dan bangun tidur. Baca dulu judul bab. Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Al-Azkar, bab zikir mengingat Allah Ta'ala sambil berdiri, duduk, berbaring, dalam keadaan berhadas, junub atau haid. Pengecualian Al-Quran, ia tidak halal bagi yang junub dan yang haid. Nah sekarang kita bahas Nabi SAW, ya, ini saja menganjurkan saat berbaring, yaitu di sini misalnya ketika mau hubungan intim, menunjukkan zikir diperintahkan setiap waktu. Kita lihat hadis 1445 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, seandainya jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya lalu mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Jannibna syaitana wa jannibis syaitana. Beda.
ma razaqtana. Dengan Ya. nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Lalu ditakdirkan menjadi anak dari mereka berdua, maka syaitan tidak akan membahayakannya. Nah, coba lihat. Seandainya jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya lalu mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ini siapa yang baca ini? Coba lihat kalimatnya apa, coba. Baca itu. Siapa yang baca? Jika kamu datangi istrimu, siapa yang baca berarti? Suami. Paham Bapak-bapak? Kalau mas-mas sudah lah nanti ya. Ya. Lihat, kalimatnya teksnya kayak gitu. Berarti diamalkan tekstual. Berarti laki-laki yang baca. Nah, terus faedah hadis. Dianjurkan membaca bismillah dan berdoa lalu merutinkannya, walaupun untuk urusan berjima atau hubungan intim. Nah, berarti kalau dari kesimpulan pertama ini dihafal atau tidak ini? Disunahkan dihafal enggak? Dihafal. Yang belum hafal berarti PR. Terus 2. Yang belum nikah PR-nya lebih besar lagi. Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah dan berdoa kepadanya agar terlindung dari berbagai gangguan syaitan. Nah, buktinya saja lagi hubungan intim. Tadi 2 hal dia minta ini ya. Lihat ya. Kalimatnya, ya Allah jannibna syaitana, jauhkanlah setan. Wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari nanti rizki yang diberikan kepada kami, yaitu dari anak yang lahir dari hubungan ini. Berarti kita minta setan jauh dari kita, setan jauh juga dari anak yang nantinya lahir. Berarti urgen sekali ini. Karena 2 permintaan perlindungan. Minta pada Allah untuk lindungi kita sendiri, yang kedua untuk lindungi anak kita nanti yang lahir dari hubungan itu. Terus yang ketiga, Kita diperintahkan tabaruk, mengambil berkah dengan menyebut nama Allah. nah karena di awal pakai apa? Bismillah. Terus yang keempat, Allah yang memudahkan dan menolong kita untuk beramal. nah Allah yang mudahkan untuk dapat keturunan yang soleh juga, Allah yang mudahkan. Setan bisa jauh dari kita dan keturunan tadi Allah juga yang mudahkan. Maka banyak-banyak minta tolong pada Allah untuk hal ini. Terus, Setan senantiasa mengganggu manusia kecuali jika ia berzikir pada Allah. nah berarti kalau kita itu berzikir, setan kabur dari kita. Namun kalau kita lalai dari zikir, ya setan ada di situ. Ini sama seperti penjelasan sifat setan dalam surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Dari kejelekan waswas. Setan memberikan waswas dan memberikan khannas. Apa maksudnya? Waswas itu ini sifat pertama. Khannas ini sifat keduanya setan. Waswas di sini apa? Kalau kita lalai, setan ganggu. Maka ada yang sholat bingung 3 atau 4 atau 5. Pernah nggak? Sering. Setannya banyak berarti. Setan itu bisik-bisik gitu. Sudah, ini kayaknya kamu 5 kebablasan kamu. Paling baru 3 dia. Setan goda dia ketika itu. Lalai. Setan masuk. Karena dia nggak konsen. Dia pikirannya tiba-tiba mikir yang lain gitu. Setan ganggu di situ, masuk di situ. Akhirnya ketika dia kembali pikirannya mau fokus, ternyata bingung dengan jumlah rakaat. Biasanya seringnya sholat apa? Sholat fardu apa? Zuhur, asar. Iya kan? Soalnya bacaannya nggak jahar. Kalau kita bacaannya jahar lebih konsen ketika itu. Karena bacaannya cuma liris saja, kadang bingung. Ini tadi sudah tahiyat awal apa belum ya? Ini jangan-jangan tahiyat awalnya sekarang. Padahal sudah tadi tahiyat awal. Was-was besar. Ya, sifat setan pertama, berikan was-was ketika kita lalai. Yang kedua sifatnya apa? Khannas. Khannas itu artinya bersembunyi. Setan bersembunyi ketika manusia ingat Allah.
Lari dari kita. Sama seperti ini, kita baca doa ketika akan hubungan intim, setan kabur. Apalagi situ kita minta pada Allah, ya Allah jauhkanlah setan dari kami dan juga jauhkanlah keturunan kami dari gangguan setan. Nah itu bacaan tadi ya menunjukkan juga bahwasanya setiap keadaan Nabi SAW tetap berzikir. Sekarang kita masuk lagi judul bab yang baru, Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Al-Azkar, bab 246, doa akan dan bangun tidur. Kalau tadi doa zikir setiap keadaan, kalau sekarang doa akan dan bangun tidur. Kita lihat hadisnya. Ini hadis terakhir bahasan kita hari ini. Dari Hudzaifah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma. Mereka berdua berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Dan apabila beliau bangun, beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami kembali. Nah sekarang pertanyaannya tadi, ini zikir ya, akan dan bangun tidur. Pertanyaannya, bacanya sambil apa? Berdiri, duduk, apa berbaring? Berdiri, duduk, apa berbaring? Semuanya boleh. Sudah dibahas tadi kan? Tadi apa pembahasannya? Zikirlah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Saya mau tidur, saya berdiri dulu, terus saya baca, boleh nggak? Boleh. Kan tadi sudah ada penjelasannya itu. Kok ini nggak connect ini? Sudah ngantuk ya? Tadi kan berdiri, duduk, berbaring. Jadi dia mau tidur, dia duduk dulu, boleh. Atau dia mau sudah berbaring ini, terus dia baca, boleh nggak? Boleh juga. Kan pembahasannya sudah. Lalu Imam Nawawi bahas di sini. Nah tadi mau tidur baca apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Nanti ada lafaz macam-macam ya. Terus kalau bangkit artinya bangun tidur. Iza staiqadha alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Disyaratkan berwudu enggak? Hah? Atau mau sudah bangun tidur, saya wudu dulu baru baca ini? Gimana? Enggak. Zikir tadi kan sudah disebut. Orang haid, nifas, junub saja boleh zikir. Setelah bangun tidur kan hadas kecil ya dah? Hadas kecil, boleh-boleh saja berarti. Tidak disyaratkan untuk berwudu. Sekarang lihat faedah hadis. Disunahkan ketika berbaring tidur, berbaring pada sisi kanan dan menaruh tangan pada pipi kanan. Nah, ini dalam hadis yang lain. Mau tidur, berbaring pada sisi apa? Kanan, dan menaruh tangan pada pipi kanan dan menghadap kiblat. Berarti kepala di utara apa selatan? Kiblat ini ya. Nih kiblat. Saya tidur sisi kanan, ini di bawah. Kiblat kan? Kepala mana coba? Sono itu apa itu? Utara. Berarti kepala di utara, kaki selatan. Itu sama seperti orang mati kan? Iya. Lagi praktekkan seperti itu. Terus yang kedua, boleh menyebut tidur dengan kematian karena tidur adalah kematian sugro atau kecil, karena sementara waktu ruh dan jasad itu terpisah. Nah tadi kan disebutkan Bismika Allahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Sudah mati belum? Belum. Namun disebut mati apa? Maksudnya mati sugro. Karena kematian ada dua, kematian sugro dan kematian kubro. Kalau kematian kubro mati beneran. Kalau kematian sugro tadi tidur. Terus yang ketiga, Allah yang mengatur segala jagat raya ini, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Nah maka untuk urusan kita hidup mati Allah semua yang ngatur. Maka banyak mohon pada Allah untuk urusan ini. Terus yang keempat, seorang hamba hendaklah memuji Allah dalam setiap keadaan. Nah ini menunjukkan setiap keadaan kita zikir. Mau tidur saja zikir, bangun saja zikir. Terus yang kelima,
Maksud doa tersebut adalah dengan namamu engkau menghidupkan, maka hiduplah. Lalu dengan namamu engkau mematikan, maka matilah. Nah, semuanya hidup dan mati atas kehendak Allah. Sekarang lihat beberapa lafal doa sebelum tidur. Kalau tadi ya, Bismika Allahumma ahya wa amut. Lafal lain, Bismika amutu wa ahya. Satu. Terus yang kedua, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sama dengan yang tadi ya, namun dibalik saja. Yang ketiga, Bismika namutu, pakai na, namutu wa nahya. Terus yang keempat, Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Terus yang kelima, dibalik, Allahumma bismika ahya wa amut. Yang keenam, Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Jadi itu diantara lafaz yang macam-macam, mau pakai manapun boleh. Ya, sekarang lihat adab-adab tidur. Pertama, berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Langsung baca hadisnya. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu." Nah, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah terlebih dahulu sebelum tidur, seperti wudu untuk sholat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan yang tadi kita sudah sebut. Nanti kepalanya di mana? Utara, kaki di selatan. Terus yang kedua, berbaring pada sisi kanan lalu berdoa. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tidur, beliau berbaring pada sisi kanan lalu membaca doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawattu amri ilaik wa wajjahtu wajhiya ilaik wa aljatu zuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi bikaladzi anzalta wa bi nabikaladzi arsalta. Artinya, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menyerahkan urusanku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu. Bila melakukan kesalahan, tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Apabila engkau meninggal dunia di waktu tidur, maka apabila engkau meninggal dunia di waktu tidur, maka kamu akan meninggal dunia. Maka kamu akan meninggal dunia dengan memegang fitrah agama Islam. Taib, lihat. Ini doa yang panjang lagi. Namun situ ada anjuran apa? Berbaring dulu baru baca doa tadi. Kalau nggak hafal boleh baca aja langsung dari kertas ini atau dari buku-buku zikir gitu boleh. Ya. Terus yang ketiga, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dengan cara khusus berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Nah, taib, lihat caranya. Sekarang coba kumpulkan tangan. Kumpulkan berarti gini. Ya. Terus apa dulu? Tiup dulu apa baca dulu tadi disebut? Tiup, berarti tiup dulu. Tiup tangannya tadi. Terus baca apa? Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, terus An-Nas. Masing-masing 1 kali dulu. Sudah baca ini ya. Terus sekarang usap kedua tangan pada anggota tubuh yang bisa dijangkau. Usap dari kepala. Badan depan gitu. Enggak mesti detail, enggak mesti rinci, cari-cari yang belum gitu. Enggak. Cuma disuruh cari yang bisa dijangkau. Enggak sampai di ujung kaki. Ya, yang bisa dijangkau saja sudah. Ulang lagi.
kali yang kedua, berarti tiup dulu. Terus baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terus baru usap dari kepala turun sampai badan bisa dijangkau. Sampai yang ketiga. Itu caranya. Dan itu juga dijelaskan dalam riwayat cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meruqyah. Ya, dalam riwayat lain disebutkan cara meruqyah juga seperti itu. Berarti pakai 3 surat tadi. Terus yang keempat, membaca ayat kursi sebelum tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan suatu hadis berkenaan masalah ini. Selanjutnya orang yang datang kepadanya tadi berkata, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar apa yang dikatakan, padahal dia itu pendusta, dia itu setan. Nah lihat, setan ngajari apa di sini? Baca ayat kursi. Setan ngajari apa? Bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Yang ngajari siapa? Setan. Yang bilang selamat dari setan siapa? Setan juga. Iya kan? Namun ketika dengar berita ini, Abu Hurairah gak terima mentah-mentah, lapor ke Nabi dulu. Maka Nabi SAW katakan, benar, asalnya dia itu pendusta, baru ketika itu dia benar. Berarti dibenarkan berita tadi karena sudah cross check ulang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini bukan jadi dalil. Silakan ambil ilmu dari mana saja, belajar juga dari setan, nggak apa-apa. Benar nggak kayak gini? Enggak. Siapa yang mau di cross check sekarang coba kalau saat ini? Apa Nabi masih ada? Enggak kan? Maka kalau ada guru, seleksi. Karena nggak ada Nabi lagi, mau tanya kayak begitu nggak ada. Kalau dulu Abu Hurairah dapat, saya tahan dulu nih, ya. Wong itu nggak tahu itu benar apa enggak. Kok dia bilang lindungi dari setan sampai pagi? Maka dia tanya pada Nabi SAW. Nabi bilang, iya benar itu. Tahu yang ngajari kamu siapa? Setan. Tadi dia lagi nyolong apa tadi? Apa ini? Harta zakat Ramadan. Datang berulang sampai 3 kali. Setiap kali datang dia bilang, saya butuh makan sekali, kasihan keluarga saya. Oh, Abu Hurairah iba padanya, kasih tadi zakat. Nabi bilang, tunggu besok dia datang lagi. Ternyata datang lagi, rayunya sama, dia kasih lagi. Kemudian Nabi katakan lagi, tunggu dia datang lagi besoknya. Ternyata betul, datang lagi. Akhirnya karena sudah dalam keadaan kepepet tadi, baru dia beritahu. Itulah orang kalau sudah dalam keadaan kepepet baru jujur. Jujur dalam keadaan apa? Darurat kepepet tadi. Itu baru ngaku. Ya, sama ada suami juga kayak gitu kok, baru ngaku kalau punya macam-macam, ya kan? Iya kan, Pak? Nah, tertawanya belakangan. Dalam keadaan kepepet tadi. Baru dia beritahu tadi ayat kursi itu lindungi kamu, ya, sampai datang pagi. Nabi benarkan. Berarti boleh diamalkan seperti itu. Tata caranya gimana? Baca seperti biasa yang ini. Yang tadi yang sambil ditiup itu cuma baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah pertemuan bulan depan baru lanjut lagi hadis yang berikutnya. Bisa jawab pertanyaan lewat kertas. Apakah boleh menjadikan seseorang atau keinginan mendapatkan pasangan yang baik sebagai penyemangat kita dalam menuntut ilmu? Saya ulang. Apakah boleh menjadikan seseorang atau keinginan mendapatkan pasangan yang baik sebagai penyemangat kita dalam menuntut ilmu? Luruskan niat.
Tetap cari ilmu itu karena Allah, bukan cari ilmu biar cepat dapat jodoh. Luruskan niat. Wahai para jomblo, bertakwalah kepada Allah. Lalu bagaimana dengan bilangan dalam berzikir? Misal, bolehkah membaca kalimat zikir dalam bilangan tertentu? Misal, hauqalah 100 kali dan semisalnya. Boleh. Namun tidak jadikan bilangan itu keistimewaan. Mending baca saja la haula wala quwata illa billah semau dia. Apakah wanita haid atau nifas boleh masuk ke dalam masjid untuk kajian atau akad nikah? Para ulama beda pendapat. Jumhur katakan tidak boleh, termasuk pendapat dalam mazhab Syafi'i. Wanita haid nifas tidak boleh masuk masjid. Namun suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jadi dalil. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Aisyah untuk ambil sajadah di masjid. Aisyah jawab pada Nabi, "Wahai Rasulullah, saya sedang haid." Saya sedang haid. Rasulullah SAW beri komentar lagi, emangnya kamu ngatur haidmu sendiri? Jawabannya apa? Enggak. Allah sudah tentukan. Sudah, suruh kamu ambil di sana, ambil sajadah sana di masjid. Padahal dia dalam keadaan apa? Haid. Dia masuk masjid. Ini jadi dalil boleh masuk masjid dan boleh berdiam di masjid untuk wanita haid selama darahnya aman, tidak mengotori masjid. Setelah melakukan ini tentang tindakan bayi tabung. Ini ada tindakan inseminasi, dimasukkan sperma suami dengan disuntik, atau setelah tindakan bayi tabung. Apakah perlu mandi wajib? Mandi wajib ada 2. Kalau kaitannya dengan ini, yang pertama keluarnya mani. Ya, keluarnya mani baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Yang kedua, hubungan intim meskipun tidak keluar mani. Berarti kalau di sini inseminasi tadi kan sperma keluar, maka dengan adanya sperma yang keluar maka mandi wajib. Istri juga demikian, maka berarti juga mandi wajib. Wallahu a'lam. Setelah akad, suami akan memegang ubun-ubun sang istri seraya mendoakannya. Adakah doa yang dibaca sang istri? Diam saja. Yang baca itu yang laki-lakinya. Apa ada doa jika saat ada doa jika saat jima lupa baca doa tadi? Kalau makan ada bacaannya kan? Kalau ini wallahu a'lam, baca di tengah-tengah saja, tidak sampai wajib juga membacanya. Namun kalau ingat baca di tengah-tengah tadi. Bagaimana orang bisu berzikir? Sesuai keadaannya. Ya, sesuai keadaannya, mampunya bagaimana dia berzikir, keadaannya seperti itu. Apakah boleh kita berzikir di dalam hammam, kamar mandi yang tidak ada WC-nya? Baiknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Ustadz, bolehkah Asmaul Husna menjadi zikir atau hanya dilafazkan dalam doa saja? Baiknya Asmaul Husna dilafazkan dalam doa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah dengan nama-nama terbaik itu. Di sini tidak disuruh bukan berzikir, namun apa? Berdoa dengan nyebut nama-nama terbaik tadi. Misalnya nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abada. Kalau kita menyekolahkan anak di sekolah negeri, tentunya akan terjadi ikhtilat di sekolah tersebut. Apalagi anak tersebut sudah balik. Bagaimana sebaiknya kita menyikapinya? Haruskah kita mencari sekolah sunnah yang memang untuk menghindari terjadinya ikhtilat tadi? Bisa, karena alasan itu dia masukin dalam sekolah sunnah.
Namun kalau mau diterapkan seluruhnya di semua sekolah yang ada di negeri ini, terutama taruhlah sekarang ini belum ada sekolah sunnah dulu lah. Ya. Perguruan tinggi belum ada. Ini saya bahas yang lebih tinggi aja lagi. Perguruan tinggi belum ada. Kalau anak sudah diajarkan bagaimana tidak boleh ikhtilat, terus bergaul antara laki-laki dan perempuan itu ada batasnya, insya Allah paham kayak begitu. Maka nanti kembali ke anak masing-masing di situ. Karena kalau saya jawab ini nanti berikutnya lebih lagi karena perguruan tinggi belum ada kayak begitu. Ya, maka jadi pertimbangan tadi. Jadi intinya bagaimana pengajaran orang tua pada anak untuk memahamkan cara bergaul antara laki-laki dan perempuan. Ustaz, bolehkah kita memberikan hadiah kenang-kenangan kepada guru di sekolah? Kebetulan di sekolah ibu-ibunya ngajak patungan untuk memberikan hadiah kepada guru. Sementara saya belum ikut membayar karena masih belum paham mengenai hukumnya. Jadi anak saya TKB mau lulusan gitu Pak Ustadz. Pernah dengar kalau anaknya sudah tidak bersekolah di sana lagi boleh memberikan hadiah. Mohon pencerahannya. Asalnya nanti itu jadi hadiah yang disebut hadayal ummal, hadiah yang kaitannya dengan pekerjaan diberikan kepada pegawai, alias itu uang tips, hadiah tips. Solusinya kalau ini gurunya guru swasta lebih mudah, diberikan kepada pihak sekolah ya untuk memberitahu, nanti diberikan kepada guru A yang nanti akan diberi, boleh. Atau guru A ini cuma lapor pada sekolahnya saja. Namun kalau dia jadi pegawai negeri, nah itu yang lebih berat. Karena ini masih kaitan dengan pekerjaannya jadi seorang guru. Seandainya dia bukan guru nggak dapat itu. Padahal dia sudah digaji dari pekerjaan gurunya sendiri. Ya. Jadi saya rinci jadi dua tadi, tinggal ditimbang-timbang. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana hukumnya anak-anak main di tempat permainan anak seperti time zone? Yang ketika bermain mendapatkan tiket ditukar dengan hadiah tertentu. Suatu saat saya pernah masuk dalam mall, kemudian anak saya bilang, "Pak, di atas itu ada mainan baru." Saya masuk di atas, saya lihat, ini time zone di sini. Ya, kita pergi dari sini. Ini judi semuanya. Kenapa logikanya judi dari mana coba? Apa? Beli. Tukar lagi kan dapat apa istilah tiket kan tadi, keluar itu kan dia main apa, misalnya main basketball ya kan, keluar lagi berapa dia masukin poinnya gitu, dia tukarkan itu. Dan gak semua dapat ini setiap kali main, untung-untungan ya kan, ada yang gak keluar-keluar juga karena gak ahli dia, maka gak boleh judi di situ. Walaupun kamu tulis di situ dilarang main judi, sama ada kolam ikan misalnya, ini nyata ini. Ada di kolam ikan itu tempat orang-orang mancing. Namun ada ikan di situ yang ikan punya maskot. Artinya kalau ikan ini dipancing dapat hadiah tertentu. Masuk 250.000. Pita tadi kan? Nah, dapat hadiah apalah, kulkas kayak TV kayak dapat. Misalnya ada 2 atau 3 lah. Kadang di tempat pemancingan kayak gini tulis dilarang main judi. Padahal itu sudah judi sendiri itu. Karena nggak paham. Nggak usah buat trik-trik lah untuk ini. Sudah itu trik judi di situ. Sekarang ini di mall-mall Jakarta lagi marak Go Food Festival. Terus. Di mana pembayarannya mesti pakai saldo dari GoPay. Ya, dan tentunya dengan pemberian diskon yang sangat menggiurkan. Sedangkan saya pernah dengar katanya GoPay itu haram. Haram ketika pakai fasilitas diskonnya. Sementara di festival tersebut kita tidak bisa membayar dengan uang cash. Ya sudah, nggak usah datang. Apa jadi wajib coba? Jadi wajib nggak saya ini ke GoFood Festival nih? Jadi wajib? Coba bilang wajib kayak begini. Jadi wajib nggak? Enggak kan? Ya sudah, nggak usah datang, selesai kan? Saya nggak akan beri isu sulit. Kecuali kalau bilang ini, saya nggak ada makanan lagi. Di tempat lain nggak ada kecuali itu. Apa ya, tempat lain nggak ada? Kalau darurat, itu baru ada jawaban. Kalau nggak darurat ngapain datang?
jika kita berprofesi sebagai koki dan di dapur itu di saat kita memasak terkena noda masakan dan bajunya bau masakan. Pada saat itu kita tidak memungkinkan berganti pakaian saat sholat karena waktu. Apakah kita boleh tetap beribadah di saat seragam kita terkena noda masakan dan bau masakan? Terkena noda masakan atau bau masakan tidak terkena najis. Itu bukan najis. Berarti tetap masih boleh atau tidak? Boleh. Kalau tidak ada pakaian lain masih boleh. Apakah kita batal? Bolehkah lanjut zikir? Apa kita harus berwudu lagi? Misalnya ini habis sholat, habis salam langsung dia kentut. Boleh nggak lanjut zikir? Tadi syarat zikir syarat pakai wudu nggak tadi? Berhadas saja boleh. Berarti masih boleh. Namun kalau dia mau ambil cara terbaik, silakan ulangi wudu. Seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadahnya. Lalu bagaimana cara memperoleh rahmat? Cara memperoleh rahmat Allah itu dari amalan. Amalan jadi sebab rahmat Allah itu datang. Jadi pengertiannya seperti itu. Ada seorang ikhwan yang sudah mengkhitbah seorang akhwat, namun ikhwan tersebut suatu hari terlihat berkunjung ke tempat seorang bapak yang baru dia kenal. Dan bapak tersebut mempunyai 3 orang anak perempuan. Dan semua tidak bernikab dan berkaos kaki dan tidak berkaos kaki. 3 orang anak perempuan ini terlihat mondar-mandir melewati si ikhwan. Apakah hal ini diperkenankan Ustadz? Sedangkan hal ini membuat si akhwat yang telah dihitbahnya merasa tersakiti melihat hal tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh sang akhwat? Sudah dihitbah, lakinya macam-macam berarti kan? Kalau mau husnuzon ya mungkin dia ada tugas sesuatu di situ, ada pekerjaan atau apa, silahkan berhusnuzon lebih bagus. Ya, dan baiknya tetap dilanjutkan kalau memang itu bukan masalah yang berat. Wallahu a'lam. Bagaimana sholat di atas atau di dalam kendaraan? Jarak masih Jabodetabek bila sudah masuk waktu sholat. Apa diperkenankan sholat langsung atau tunggu sampai tujuan, misal dalam keadaan macet? Apa boleh berwudu dengan semprotan air dalam mobil atau tayamum? Saya nggak mau bahas wudunya atau tayamumnya dulu. Namun yang dibahas boleh atau tidak tadi dalam keadaan macet kemudian sholat di situ. Yang dilihat nanti di sini tergantung waktu sholat. Kalau waktu sholatnya masih bisa diundur untuk dijamak, ya diundur untuk dijamak. Misalnya sholat maghrib masih bisa diundur untuk dijamak dengan sholat berikutnya. Berarti dengan sholat apa? Isya. Maka mending dalam keadaan macet seperti ini undur waktu sholat untuk dijamak dengan sholat berikutnya, daripada memilih sholat tepat waktu di atas kendaraan. Karena Nabi SAW tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan kecuali darurat. Ya, kalau keadaan darurat nggak bisa turun. Kalau bisa turun berarti nanti diundur nanti pas waktu jamak. Kalau tidak bisa dijamak seperti dia belum sholat asar, berangkat keluar dari kantornya jam 2 misalnya, terus dia kena macet, terus pas waktu asar kena macet terus sampai mau masuk waktu maghrib atau mau tenggelam matahari. Maka keadaan ini dia pentingkan milih sholat tepat waktu, berarti dia sholat di kendaraannya. Kalau sholat di kendaraannya dilihat, kalau bisa berwudu, kalau tidak bisa tayamum. Tayamum cari debu di situ berarti. Kalau berdiri tidak bisa berarti jadi duduk. Menghadap kiblat tidak bisa berarti sesuai dengan arah kendaraan. Nanti timbang-timbang seperti itu. Jadi kapan bisa dijamak ataukah tidak? Boleh tidak minta diruqyah untuk mendapatkan jodoh? Karena saya pernah dengar kalau kita minta diruqyah kita akan terhalang masuk surga. Asalnya tidak dapat jodoh itu bukan karena ada sesuatu. Tidak dapat jodoh ya karena kamu sendiri. Fala yalumanna ila nafsa. Jangan salahkannya kecuali dirimu sendiri.
Mungkin kamu kurang usaha atau memang kamu jual terlalu tinggi harga tawarmu. Ya, sama seperti tanah gak laku-laku karena harganya terlalu tinggi. Mbok sadar diri gitu loh. Kapan-kapan saya tekan-tekan lagi nih orang-orang jomblo ini biar sadar tuh, tobat. Terakhir, bagaimana jadi makmum? Kita baca Al-Fatihah di dalam hati. Apakah boleh? Apa harus gerak mulutnya? Tadi apa minimal tadi? Mulut, komat, kamit. Sudah dapat itu, sudah disebut membaca Al-Fatihah. Wallahu alam. Demikian yang kami bahas. Dan mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya, dan Allah terus memberikan kita tambahan ilmu dan terus istiqomah untuk thalabul ilmi. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.